perkenalkan, nama saya Ignatia Triani Dorkaskolo, NIM 2103020093 dari Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Surjana Sukanto untuk mengisi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar sosiologi. Untuk itu, mari sama-sama kita masuk pada materinya. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda. Walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama, sosiologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Sosiologi menurut Comte harus dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat dan bukan merupakan spekulasi. Definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. Yang pertama, oleh Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, gejala non-sosial, dan ciri umum semua jenis gejala sosial. Yang kedua, dari William F. Cockburn dan Meyer F. Nimcoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok saling bertemu, kemudian menentukan hubungan apa yang akan terjadi ke depannya dan perubahannya. Interaksi sosial sangat berguna untuk mendalami dan mempelajari banyak permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Interaksi sosial juga merupakan kunci di kehidupan sosial karena apabila hidup tanpa interaksi, maka tidak akan ada interaksi di antara masyarakat. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Itu yang pertama adalah adanya kontak sosial yang dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar individu, individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok. Yang kedua, adanya komunikasi, yaitu seseorang yang menjelaskan sebuah arti perilaku orang lain. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan orang tersebut. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai 2 hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekitarnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan alam di sekelilingnya. Kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik dan kesadaran untuk menolong satu dengan yang lain. Tipe-tipe kelompok sosial. Itu yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan melalui beberapa sudut atau dasar dari berbagai kriteria dan ukuran. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu, yaitu kelompok sosial berhubungan dengan dasar kekerabatan, usia, dan juga atas dasar pekerjaan dan kedudukan. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial yang dimana individu mengidentifikasi dirinya tergantung pada situasi sosial tertentu. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang merupakan lawan dari in-group. Yang keempat itu ada lain dan lain-lain. Materi kebudayaan masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budayang yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti berbudi atau berakal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan budi seseorang. Unsur-unsur kebudayaan yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia yang berupa pakaian, rumah, dan sebagiannya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa, lisan maupun tulisan. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem kepercayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat berpengaruh besar terhadap manusia dan masyarakat. Fungsinya untuk mengatur hubungan antar manusia dan sebagai wadah untuk menyalurkan perasaan. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social institution, akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai
istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan isi social institution tersebut. Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan sosial yang mungkin merupakan terjemah dari istilah Sozialgebilde dalam bahasa Jerman yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan social institution tersebut. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Pada yang terakhir, umumnya anggota-anggota masyarakat tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologis dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama, cara, itu menunjuk pada suatu perbuatan. Yang kedua, kebiasaan, adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. 3. Tata kelakuan, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. Yang keempat, adat istiadat, adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Masyarakat atau stratifikasi sosial. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang, benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarki. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup, yaitu membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lainnya, dan terbuka, yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Kelas sosial adalah orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Kedudukan mereka itu diketahui serta diikuti oleh masyarakat umum. Unsur lapisan masyarakat. Unsur-unsur baku dalam lapisan masyarakat sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu dan seseorang dapat memiliki beberapa kedudukan. Yang kedua, peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Perlunya sistem lapisan masyarakat. Masyarakat menghadapi 2 persoalan, yaitu yang pertama, menempatkan individu-individu tersebut. Yang kedua, mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan. Sementara itu, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Kekuasaan di dalam pelaksananya dijalankan melalui saluran-saluran tertentu. Saluran tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisional, saluran ideologi, dan saluran lainnya. Cara memperkuat kedudukan itu yang pertama, menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, penguasaan bidang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dengan paksa. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Definisinya yang pertama, Max Weber
Perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Yang kedua, Gilin dan Kilin. Perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, Selo-Soemarjan, perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yang kelima, sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Yang keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Nilai meningkatkan taraf hidup. Masalah sosial menyangkut nilai sosial yang mencakup pula segi moral karena untuk dapat mengklasifikasikan suatu persoalan sebagai masalah sosial harus digunakan penilaian sebagai pengukurannya. Apabila suatu masyarakat menganggap sakit jiwa, bunuh diri, perceraian sebagai masalah sosial, masyarakat tersebut tidak semata-mata menunjuk pada tata kelakuan yang menyimpang, akan tetapi sekaligus juga mencerminkan ukuran umum mengenai segi moral. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tidak akan penting ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai yang baik atau yang buruk. Sosiologi menyangkut teori yang hanya dalam batas tertentu, menyangkut nilai sosial dan moral yang terpokok dalam aspek ilmiahnya. Klasifikasi masalah sosial dan sebab-sebabnya. Klasifikasi masalah sosial berdasarkan sumber-sumbernya, yaitu yang pertama dari masalah ekonomis, yang kedua masalah biologis, yang ketiga biopsikologis, yang keempat masalah kebudayaan. Masuk pada bagian penutup. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan masyarakat, sosiologi ikut berkembang serta mengalami peristiwa-peristiwa tertentu maupun pelbagai masa krisis. Lin dan Mills menyajikan pendapat-pendapatnya di dalam buku Knowledge for What and the Sociological Imagination. Keterkaitan public speaking dengan sosiologi komunikasi. Public speaking atau berbicara kepada umum merupakan suatu kegiatan yang berintikan pada interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan di mana terjadi proses saling mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Seorang pembicara di muka umum mempunyai kemampuan di antaranya. Yang pertama, menyajikan dengan bahasa yang sederhana tetapi benar. Yang kedua, menyajikan secara sistematis. Yang ketiga, menguasai bahan yang disajikan dengan baik. Yang keempat, memberikan contoh-contoh sederhana dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan khalayak secara serta-merta dan tepat. Yang keenam, tidak menimbulkan ketegangan. Yang ketujuh, membentuk opini yang positif. Yang kedelapan, berdiskusi dengan lancar. Yang kesembilan, membimbing khalayak ke arah kemampuan. Yang kesepuluh, mengakui keterbatasan pengakuannya. Maksud saya mengakui keterbatasan pengetahuannya.
Demikian review saya pada buku dari Surjana Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Untuk mengisi nilai UAS saya ucapkan terima kasih.